Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Joni Warmansyah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah penelitian kualitatif. Kemudian Bapak dan Ibu dosen penguji seminar proposal saya di hari ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga di hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka seminar proposal penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di akhirat kelak. Baiklah, Bapak dosen pembimbing beserta Bapak dan Ibu dosen penguji, sebelum saya melakukan seminar proposal di hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Miftahul Marsena, saat ini menjadi mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Lokal B tahun 2024. Pada saat ini saya akan melakukan seminar proposal dengan judul Strategi Manajemen Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Peningkatan Mutu Sekolah. Penelitian ini merupakan studi kasus di MTS Muhammadiyah Koto Panjang, sebuah sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Mengawali seminar saya di hari ini, saya akan mengungkapkan latar belakang penelitian yang akan saya lakukan. Salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan di Indonesia adalah manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang baik akan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif, proses pembelajaran yang efektif, dan hasil belajar yang optimal, sehingga diharapkan akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang ideal yaitu kepala sekolah yang mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang motivator, menjadi seorang inovator, menjadi seorang administrator, dan menjadi seorang supervisor dalam segala macam bagi kegiatan manajemen sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai karakter atau kepribadian yang baik dan kuat, pemahaman dan pengetahuan serta keterampilan. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Koto Panjang merupakan sekolah yang selama ini tidak menjadi pilihan bagi orang tua untuk memasukkan anaknya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama. Akan tetapi pada 3 tahun terakhir, sekolah ini menjadi sekolah yang sudah mulai diminati dan anak dan orang tua untuk melanjutkan pendidikannya. Ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah peserta didik dari tahun ke tahun. Keadaan inilah yang membuat saya merasa ingin melakukan penelitian di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Saya ingin menggali lebih dalam bagaimana kepala sekolah di sini mempunyai peranan penting dalam peningkatan mutu di sekolahnya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal ini adalah yang pertama, bagaimana peran kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan dan tantangan kepala sekolah sebagai inovator di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara inovasi kepala sekolah dengan animo peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di awal, adapun tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan yang pertama adalah menjelaskan peran kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Kemudian yang kedua, menganalisis hambatan dan tantangan kepala sekolah sebagai inovator di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis hubungan antara inovasi kepala sekolah dengan animo peserta didik dalam melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah Koto Panjang.
Selanjutnya, saya akan ungkapkan manfaat dari penelitian yang akan saya lakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis adalah memperkaya khasanah keilmuan di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait peran kepala sekolah sebagai inovator. Kemudian memberikan kontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan transformasional, di mana kepala sekolah diharapkan tidak hanya sebagai manajer tapi juga sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi dan menginovasi. Kemudian sebagai referensi bagi penelitian terkait manajemen pendidikan Islam bagi dunia akademik, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Adapun manfaat secara praktis, yaitu yang pertama bagi dunia pendidikan secara umum, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang strategi-strategi manajemen kepala sekolah yang inovatif yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Yang kedua, bagi pengelolaan sekolah di Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi kepala sekolah dan manajer pendidikan lainnya dalam mengelola sekolah secara lebih efektif. Yang ketiga, khusus bagi MTS Muhammadiyah Kota Panjang, secara spesifik hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja dan landasan untuk mengembangkan strategi manajemen yang lebih inovatif dan relevan. Kemudian juga memberikan masukan yang konkret tentang bagaimana kepala sekolah di MTS Muhammadiyah Kota Panjang dapat terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam hal manajemen sekolah, proses belajar mengajar maupun pengembangan sumber daya manusia, pendidik, tenaga kependidikan, dan juga para peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Adapun kajian pustaka yang saya ambil pada penelitian ini adalah yang pertama tentang strategi manajemen sekolah, di mana saya mengungkapkan beberapa pendapat-pendapat dari para ahli tentang pengertian manajemen strategi, kemudian tujuan manajemen strategi, dan manfaat manajemen strategi. Pendapat-pendapat para ahli tersebut tentang strategi manajemen kemudian saya simpulkan menjadi pendapat pribadi saya sendiri. Kemudian saya juga mengungkapkan teori-teori tentang kepala sekolah dan inovasi. Apa saja teori tentang pengertian kepala sekolah, fungsi dan tugas kepala sekolah, kemudian apa itu konsep inovasi, proses inovasi dalam pendidikan, dan bagaimana peran kepala sekolah sebagai inovator. Hal ini juga saya ambil dari beberapa referensi tentang kepala sekolah dan inovasi yang kemudian nanti saya simpulkan dengan pendapat pribadi saya. Kemudian yang berikutnya adalah mutu sekolah. Nah, adapun yang dibahas, teori-teori yang dibahas dalam mutu sekolah ini adalah pengertian mutu sekolah, kemudian faktor-faktor yang dapat meningkatkan mutu sekolah, kemudian bagaimana penetapan kriteria penetapan mutu sekolah, dan hal apa yang dapat diterapkan dalam kepemimpinan kepala sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Bapak dosen pembimbing serta Bapak dan Ibu dosen penguji yang saya hormati. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman dengan judul Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Pendidikan. Hasil penelitiannya adalah salah satu alternatif desentralisasi pengelolaan di tingkat sekolah adalah dengan melaksanakan model manajemen berbasis sekolah. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dianatul Nur Karimah, Devi Ertanti, dan Muhammad Sulistiono dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN 02 Argosuko Punco Kusono. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husnul Hatimah dengan judul penelitiannya Peran Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan kepada guru di SMA negeri. Bapak dosen pembimbing beserta Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Selanjutnya masuk kita ke bab 3, metode penelitian. Kita mulai dari jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. Penelitian ini digunakan dengan alasan peneliti untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya, mengetahui lebih dalam strategi manajemen kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan mutu sekolah, yaitu khususnya di MTS Muhammadiyah Kota Panjang. Dengan ini, maka peneliti menganggap bahwa penelitian kualitatif adalah hal yang sangat cocok untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya dari informan. Kemudian, tempat dan waktu penelitian
akan dilakukan di MTS Muhammadiyah Koto Panjang, salah satu madrasah sanawiyah swasta di bawah naungan Muhammadiyah yang berada di Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat, dengan waktu penelitian diperkirakan akan dimulai di bulan Februari 2025 hingga bulan Juni 2025. Adapun subjek dari penelitian ini adalah kepala sekolah di MTS Muhammadiyah Koto Panjang, Kecamatan Koto Tujuh, Kabupaten Sejunjung. Sumber dari data penelitian ini adalah kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh peserta didik di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Instrumen dari penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrumen utama, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Adapun instrumen utama adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data, pengolah data, pelapor data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan segala macam. Kemudian instrumen pendukung yaitu sumber data penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu melalui purposive sampling sebagai metode pengumpulan data yang digunakan. Dalam pengumpulan informasi ini, peneliti akan melakukan observasi, kemudian wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan yaitu reduksi data, di mana peneliti mengumpulkan informasi untuk penelitian ini mengenai strategi manajemen kepala sekolah sebagai inovator dalam meningkatkan mutu sekolah di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Kemudian penyajian data berupa menyajikan data tentang strategi manajemen kepala sekolah di MTS Muhammadiyah Koto Panjang, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Jadi data-data yang telah diambil, data-data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dikumpulkan, disimpulkan, dan diverifikasi. Kemudian untuk teknik penjaminan dan keabsahan data, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan metode sebagai strategi yang akan peneliti gunakan untuk memastikan bahwa data ini adalah absah gitu. Kemudian untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai strategi manajemen kepala sekolah sebagai inovator di MTS Muhammadiyah Koto Panjang, peneliti akan membandingkan data dari beberapa informan. Informan yang digunakan tadi adalah kepala sekolah sendiri, kemudian wakil kepala sekolah, pendidik tenaga pendidikan, wali murid beserta peserta didik. Kemudian selanjutnya peneliti menggunakan teknik triangulasi metode untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dan gambaran menyeluruh tentang informasi tertentu melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Baiklah Bapak dosen pembimbing dan Bapak Ibu penguji, demikianlah presentasi seminar proposal saya tentang strategi manajemen kepala sekolah sebagai inovator dalam peningkatan mutu sekolah yang menjadi studi kasus di MTS Muhammadiyah Koto Panjang. Saya menyadari bahwa banyak hal yang harus saya perbaiki dari proposal ini, karena itu saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen semuanya. Saya akhiri presentasi saya di hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.